Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Hadi Raharjo, dosen Kemendikbudristek yang ditugaskan di program studi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada video ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester dasar ini, yaitu pengantar manajemen. Pengantar manajemen merupakan mata kuliah dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa sekaligus menjadi bekal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 1 di Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, untuk dapat mengikuti mata kuliah yang lebih spesifik pada semester-semester selanjutnya, seperti manajemen sekolah, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik, manajemen pelayanan, dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. Pada dasarnya, mata kuliah pengantar manajemen membahas mengenai beberapa topik yang berkaitan dengan peran dan fungsi ilmu serta teori manajemen di dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kajian mata kuliah ini mencakup berbagai aspek manajemen secara umum, seperti fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, actuating, pendelegasian wewenang, kepemimpinan, dan pengendalian, serta topik-topik yang terintegrasi lainnya seperti kewirausahaan dan manajemen UMKM di era digital. Setelah mempelajari materi ini ataupun mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis berbagai peran dan fungsi manajemen dalam pengelolaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun subjek MK pada mata kuliah pengantar manajemen adalah sebagai berikut. Untuk dapat mencapai CPMK dan sub-CPMK yang telah diuraikan sebelumnya, maka materi ajar yang akan disampaikan di mata kuliah pengantar manajemen adalah sebagai berikut. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah pengantar manajemen ini adalah menggunakan model flipped classroom, di mana sebelum mengikuti perkuliahan secara luring di kelas ataupun daring via Zoom, mahasiswa diharapkan atau diharuskan untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang telah diunggah di Elena, baik dalam bentuk video pembelajaran maupun dalam bentuk textbook. Setelah akhir perkuliahan, mahasiswa diharuskan untuk menyelesaikan kuis ataupun tugas partisipasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Selain metode klasik, metode pembelajaran lainnya yang digunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen adalah menggunakan model problem-based learning, case method, think, pair, and share. Ketiga metode ini akan menekankan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan suatu kasus nyata yang ada di suatu organisasi secara berkelompok, kemudian nanti akan disampaikan hasil kajiannya di depan kelas untuk didiskusikan bersama-sama dengan mahasiswa yang lainnya. Adapun untuk komponen nilai akhir dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah nilai aktivitas kuliah dengan bobot 65%, kemudian ada nilai ujian akhir semester dengan bobot 20%, dan nilai ujian tengah semester dengan bobot 15%. Untuk nilai aktivitas kuliah sendiri mempunyai 4 komponen utama. Yang pertama adalah hasil proyek dengan bobot 30% yang diperoleh dari hasil laporan tugas problem-based learning ataupun case method dari mahasiswa secara kelompok tadi yang dipresentasikan di depan kelas. Kemudian komponen selanjutnya adalah tugas individu dengan bobot 10% yang diperoleh dari laporan tugas yang diunggah di Elena di setiap akhir pertemuan. Kemudian ada kuis dengan bobot 5% yang diperoleh dari hasil jawaban benar di setiap kuis yang dikerjakan oleh mahasiswa yang dilakukan secara asinkronus melalui Elena menggunakan platform Quizzes. Kemudian bobot yang terakhir ataupun komponen yang terakhir adalah diskusi dengan bobot 20%
yang diperoleh dari keaktifan mahasiswa selama mengikuti diskusi secara asinkronus di Elena maupun pada saat pelaksanaan luring di kelas ataupun pada meeting pada saat perkuliahan daring. Demikian deskripsi ringkas terkait proses perkuliahan yang saya lakukan selama 1 semester penuh pada mata kuliah pengantar manajemen. Berikut adalah salah satu kegiatan perkuliahan pengantar manajemen yang saya lakukan di kelas pada pertemuan ketiga untuk materi atau pokok bahasa lingkungan organisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah pada makan siang ya? Yang penting udah sholat dulu gitu ya. Baik teman-teman, meskipun kita kuliah siang, tapi semangatnya masih semangat pagi ya. Baik, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait perkembangan teori manajemen ya. Di mana dari materi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada 4 fungsi utama dari manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, marketing dan juga pengendalian ya. Namun teman-teman, sebelum kita belajar terkait fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan, ada baiknya kita belajar terlebih dahulu terkait dengan lingkungan organisasi. Karena apa? Karena lingkungan organisasi merupakan komponen yang paling penting dalam penyusunan perencanaan nantinya. Perencanaan yang baik tentunya harus sesuai dengan lingkungan organisasi yang saling berinteraksi di suatu organisasi itu. Oke ya. Oke, di pembukaan perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar diberikan kemudahan kelancaran selama perkuliahan dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Oke, di pembukaan perkuliahan ini kita akan menyaksikan quotes dari salah satu tokoh yang paling populer, yaitu Charles Darwin. Tapi quotes yang saya kutip dari Charles Darwin itu bukan quotes ataupun teori yang kontroversialnya, tapi melainkan yang ya. Jadi pada awal abad 19, Darwin telah mengingatkan pada kita semuanya bahwa spesies yang akan bertahan itu bukanlah spesies yang paling pintar, bukan hanya paling kuat, melainkan mereka yang responsif terhadap perubahan. Ya. Dan pesan atau quotes dari si Charles Darwin ini masih relate dengan kehidupan di abad ke-9 ataupun ke-21 ini. Contohnya adalah ini. Ada yang berarti sama apa? Ini semua adalah perusahaan-perusahaan yang sangat didaya, sangat luar biasa pada zamannya tahun 2000. Ya, namun sekarang masih ada nggak perusahaan-perusahaan ini? Paling ini Nokia ya, tapi kondisinya sekarang sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan. Dulu sangat luar biasa, semua HP, semua orang pakainya Nokia HP-nya, ya. Tapi sekarang Nokia sangat memprihatinkan. Penyebabnya apa kira-kira? Karena tidak responsif terhadap perubahan. Ya, ironisnya Blockbuster ini penggantinya adalah satu perusahaan yang dulu pernah sempat menawarkan diri untuk menjadi bagian dari Blockbuster. Siapa itu? Netflix. Karena Netflix sekarang berjaya. 11-12 dengan Nokia. Dulu Android sempat menawarkan diri menjadi OS-nya Nokia. Tapi Nokia dengan sombongnya ya, dengan arogannya, saya cukup menggunakan Symbian saja karena Symbian akan bisa user friendly dan diterima oleh masyarakatnya, tapi gagal. Kalau Android sekarang berjaya, ironis sekali. Ya. Sekarang bagaimana dengan perusahaan ini, teman-teman? Ini perusahaannya gagal, berhasil atau bagaimana? Ini dulu, kita bicarain dulu, Mbak. Saripani, berhasil apa tidak? Coba. Hah? Berhasil. Ada yang mau berpendapat lain? Saripani produknya masih ada apa kira-kira? Masih. Kita nikmati Saripani mungkin ya. Saripani. Tapi perusahaan yang menciptakan sudah dirugikan. Loh, kok bisa?
produknya masih ada, tapi perusahaan yang menciptakan sudah belum kita. Karena pada tahun 89 produk Sariwangi ini, es celup Sariwangi sebagai developer es celup sudah diakuisisi oleh Unilever. Nah, perusahaan yang menciptakan Sariwangi ini hanya sebagai pemasok saja, pemasok cuma baku tehnya, ya. Nah, pada tahun 2015 PT Sariwangi Agrikultur namanya ya, sebenarnya si pencipta Sariwangi ini mengalami pilot gagal hutang ya, dengan rekannya PT Maskapai sebagai maskapai, jadi gagal investasi di teknologi drainase atau penyiraman otomatis perkebunan teh. Bagaimana dengan ini 7-Eleven? Ada yang pernah menikmati 7-Eleven? Ya, pernah. Mungkin ya dari Jakarta mungkin sudah pernah menikmati 7-Eleven. Ya, bagaimana jayanya dia. Tapi ternyata model bisnis 7-Eleven tidak tepat diterapkan di Indonesia. Tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi dari masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat si 7-Eleven kan pasti ciri khasnya di depan disediakan tempat untuk nongkrong ya. Untuk nongkrong banyak panjang gitu ya. Ternyata konsumen di Indonesia itu belinya cuma 1 cup, misalkan 1 Coca-Cola ataupun Nescafe, tapi duduknya di sini berjam-jam. Ya kayak kita gitulah ya. Di situ nikmati wifi gratis, ngecas HP, ngecas laptop bareng gitu ya. Tapi duduknya berjam-jam di sini kan. Sedangkan belinya hanya 1-2 saja. Makanya biaya operasional sangat membengkak. Padahal di situ, strateginya itu sangat agresif sekali, ekspansi besar-besar ternyata. Padahal di negara aslinya Australia ataupun di negara-negara bagian Eropa berhasil model bisnis seperti itu. Tapi di Indonesia tidak. Artinya ini tidak sesuai dengan lingkungan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Dari kasus-kasus perusahaan ini bisa kita simpulkan bahwa penting bagi perusahaan untuk bisa mengenali lingkungan organisasi dan saling berinteraksi di dalamnya. Ya, penting banget. Kita identifikasi. Setelah itu apa? Kita analisis mana yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dari lingkungan ataupun komponen lingkungan organisasi. Oleh sebab itu, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan teman-teman pertama adalah dapat mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal organisasi daerah kerja. Ya, setelah identifikasi, kemudian itu teman-teman diharapkan dapat menganalisis lingkungan yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Dan selanjutnya adalah menganalisis lingkungan yang menjadi peluang dan ancaman organisasi. Ya, tuh. Sebenarnya materi ini sudah saya sematkan di arena ya. Harusnya teman-teman sudah belajar juga. Untuk video pembelajaran juga sudah ada. Itu. Nah, coba siapa yang mau berpendapat? Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan lingkungan organisasi dari cerita kasus yang kita pelajari tadi di awal? Apa yang dimaksud dengan lingkungan organisasi? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang mau berapa? Apa itu? Marika, mau? Ayo Marika. Boleh kayaknya mau jawab tapi kayaknya ragu-ragu. Coba jawab aja nggak apa-apa. Menurut saya lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas organisasi dalam satu lembaga. Lingkungan organisasi dapat berubah secara dinamis dan memiliki dampak signifikan terhadap strategi, kesuksesan dan keberlangsungan organisasi. Organisasi perlu mengurangi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk tetap kompetitif dan berkembang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Rika. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bahkan men-challenge dari pernyataannya Mbak Rika tadi? Katanya Mbak Rika bahwa lingkungan organisasi adalah sesuatu atau segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas suatu organisasi. Begitu ya Mbak Rika ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada ya. Baik, apakah hanya mempengaruhi saja lingkungan organisasi terhadap aktivitas bisnis kita? Apakah aktivitas organisasi kita tidak mempengaruhi lingkungan kita juga? Mempengaruhi, ya. Berarti segala sesuatu yang mempengaruhi dan juga yang terpengaruhi oleh aktivitas suatu organisasi yang datangnya bisa dari internal maupun dari eksternal. Ya, jadi lingkungan itu dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ini menurut dan Harvard. Nah, menurut jenisnya lingkungan organisasi itu dibagi menjadi 2 ya. Tapi di eksternal itu kita dibagi menjadi 2 lagi. Ya, ada lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro.
Kalau dibuat model kurang lebih modelnya seperti ini. Ya, jadi interaksinya memang timbal balik, tidak hanya sekedar mempengaruhi, tapi kita juga bisa mempengaruhi. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira apa saja sih komponen yang ada di dalam lingkungan internal, eksternal mikro maupun eksternal makro? Kita mulai dulu dari lingkungan internal mikronisasi. Coba, kira-kira apa saja lingkungan komponen dari lingkungan internal organisasi? Ada yang mau menjawab? Silakan, Mas. Dari atasan sama karyawan. Atasan dan karyawan. Jadi itu aja. Oke, good. Terima kasih. Tangan untuk Mas, apa namanya? Mas Gani. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan menurut Mas Gani, lingkungan internal itu hanya karyawan dan juga atasan. Itu karena perusahaan perorangan mungkin ya Mas, gitu ya. Jadi hanya itu saja. Mungkin dari mana menambah lagi? Kira-kira apa aja lingkungan internal? Oke. Ya silakan Mbak. Lingkungan ada karyawan, pemilik atau pemegang saham, Pemilik dan pemegang saham, oke. manajer perusahaan, Manajer perusahaan, serikat pekerja. serikat pekerja. Oke, luar biasa. Bahasa apa namanya? Lingkungan. Pemilihan itu kan belum pemilihan. Oke. Banyak sedikitnya komponen dari lingkungan organisasi tentunya tergantung dari organisasi itu sendiri ya. Tapi kalau misalkan katanya Mas Gani hanya karyawan dan misalnya ke atasan, mungkin itu karena bentuknya perusahaan perorangan. Ya. Tapi kalau ada tadi ya ada karyawan, kemudian ada juga pemilik saham, itu mungkin bentuknya adalah perseroan terbuka. Ya, sudah terpilih saham. Jadi ini ya kalau lebihnya tadi dan juga tadi adalah serikat pekerja. Ya, serikat pekerja, namanya serikat pekerja. Jadi serikat pekerja itu ada dua jenis, ya, ada yang dari eksternal dan juga internal. Nah, yang dari internal itu biasanya terdiri dari 10 orang minimal. Ya. Nah, bagaimana serikat pekerja itu peranannya dalam suatu internal organisasi? Bisa kalian simak, ya. Pelajari terkait sejarahnya Marsinah. Nah, apakah hanya ini saja? Kira-kira lingkungan internal. Ini kan yang berwujud ya. Ternyata ada lingkungan internal yang tidak berwujud. Bukan ilmu klinik, bukan. Apalagi tuyul, bukan ya. Bukan. Tapi apa kira-kira? Komponen dari lingkungan internal, tapi dia tidak berwujud. Tapi bisa dirasakan. Apa itu? Oke, ini aja, oke. Hak atas kekayaan intelektual, ya. Di dalamnya ada hak paten, ada hak cipta, ada hak dagang, ada apa namanya rahasia dagang juga, ada juga varietas tanaman dan lain-lain. Itu salah satu dari lingkungan internal yang dimiliki organisasi yang bentuknya tidak berwujud. Ada lagi kira-kira yang tidak berwujud? Namanya adalah budaya organisasi atau kapabilitas. Ya, yang saya sebut tadi adalah Kaizen. Kaizen adalah suatu budaya organisasi yang sangat melekat kuat pada perusahaan yang namanya Toyota sama Astra. Itu tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan bagaimana spirit Kaizen itu tertanam sangat tertanam di perusahaan itu, di karyawan-karyawan Toyota maupun karyawannya, cara kerja, budaya kerja. Ya, jadi ya teman-teman tidak hanya sekedar yang berwujud saja, yang tidak berwujud pun bisa kita katakan atau kita identifikasi sebagai lingkungan internal itu. Ya. Oke, nah lingkungan internal ini harus kita analisis teman-teman, dan sekedar identifikasi, tapi juga dianalisis. Mana yang menjadi sumber kekuatan, mana yang menjadi sumber kelemahan. Ya. Nah kira-kira alat analisis apa yang biasa digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari komponen lingkungan internal atau sumber daya internal kita? Apa? Kira-kira? Frio. Oke, Frio itu bukan motor, itu bukan ya? Kalau motor ada A-nya ya. Yang keras hanya lampu katanya gitu ya. Tapi Frio. Frio. Ya, ada lagi mungkin selain Frio? Ada. Estel. Oh, kalau Estel bukan. Estel itu bukan internal. Nanti kita akan masuk ke Estel ya. Estel apa itu internal tidak?
Ada banyak ya sebenarnya, ada analisis MOS juga gitu ya, ada beberapa yang lainnya. Tapi yang paling umum digunakan adalah menggunakan analisis Rio, betul Mas. Gani ya. Bahkan di Elena sudah saya sematkan ya video bagaimana cara menggunakan analisis Rio dalam mengidentifikasi keunggulan, kelemahan dari sumber daya internal yang kita miliki. Ya, jadi cara kerjanya adalah sebenarnya kita nanti mengidentifikasi segala sumber daya internal yang kita miliki, yang baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Nanti diajukan ke 4 pertanyaan ini secara berjenjang. Pertanyaan pertama adalah valuable nggak sih sumber daya yang kita miliki itu? Bernilai tidak. Kalau tidak bernilai berarti itu sumber daya yang kita miliki tidak memiliki keunggulan kompetitif sama sekali. Itu artinya kelemahan. Nah, kalau misalkan ternyata valuable, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rare enggak? Artinya itu langka enggak? Tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Ya, kalau tidak berarti oke, kompetitif secara parity, artinya keunggulan yang kita miliki juga dimiliki oleh kompetitor yang lain. Ya, keunggulan yang kita miliki juga dimiliki oleh kompetitor yang lain. Ternyata rare, rare, berarti masuk ke pertanyaan berikutnya. Imitable enggak sih? Imitable artinya mudah ditiru apa tidak? Mahal untuk ditiru apa enggak? Cost itu imitate apa enggak? Gitu ya. Artinya kalau kompetitor mau meniru sumber daya yang kita miliki, kira-kira mahal apa enggak? Sulit apa enggak? Kalau sulit dan susah, berarti itu artinya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah di organisasi atau belum? Kalau sudah organisasi, berarti keunggulan kompetitif yang kita miliki sudah di sistem itu atau bisa berkelanjutan. Nah, contohnya adalah seperti ini, ya. Contohnya nanti. Baik, kita lanjut ke komponen lingkungan Islam mikro. Nah, kira-kira apa saja itu komponen lingkungan Islam mikro? Silakan, ada yang mau mendapat? Ayo. Konsumen jelas. Ya. Apalagi kalau kita perusahaan dagang atau perusahaan jasa gitu, kan pasti ya itu konsumen. Ada lagi? Bahasa apa namanya Pak? Wayfair luar biasa. Ada lagi? Supplier. Supplier itu apa kalau bahasa Indonesia Pak? Pemasok. Ya, apalagi kalau kita memang membutuhkan bahan baku ya, itu pemasok, ataupun kita sebagai reseller itu juga pemasok salah satunya. Ya. Oke, pemasok apa lagi? Selain pemasok, good, sudah aktif nih. Distributor ya. Kalau kita mau mengirim barang-barang ke konsumen kan membutuhkan jasa distributor. Ya, apalagi selain distributor, peraturan pemerintah. Artinya berarti pemerintahnya ya, bukan peraturannya tapi pemerintahnya ya. Pemerintah. Ya, pemerintah juga merupakan eksternal mikro ya, dan karena berpengaruh secara langsung. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Lagi nanti ada lembaga keuangan sebagai sumber permodalan ya, penambah permodalan juga. Ada juga lembaga pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusianya. Ya, semakin besar perusahaannya, semakin kompleks lingkungan mikro yang ada nanti di aplikasi. Ini kurang lebihnya seperti ini. Ada juga media massa. Media massa juga merupakan komponen lingkungan mikro yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas organisasi. Baik buruknya organisasi tergantung dari media massa itu. Nah, kira-kira untuk menentukan mana yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman ataupun peluang bagi suatu organisasi dari lingkungan Islam ini, kita menggunakan analisis apa? SWOT. SWOT itu harus menentukan strateginya ya. Jadi kita menentukan mana yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Pestol, terus kalau kita mau pestol ya, ayo lagi lapar nih kalian belum makan siang ya, pestol terus ya. Ya, ini menggunakan analisis 5 forces porters ya. Kata kerjanya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi kita amati 5 komponen dari si Islam itu. Pertama adalah bagaimana rivalitas di antara kompetitor yang masih ada, yang saat ini ada ya. Ini ada beberapa unsur pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertama misalkan ada contohnya, berapa sih jumlah kompetitor yang ada? Ya. Kalau makin banyak, berarti makin rancak gitu kan posisi kita. Kemudian threat of new entrants ataupun ancaman dari pendatang baru. Ya. Kalau ini contohnya ada pertanyaan, barriers to entry ada apa enggak? Ataupun halangan untuk masuk ada apa enggak? Kalau tidak ada itu akan menjadi masalah di masa depan. Kalau tidak ada, jadi peluang tepat kita. Terusnya ya.
Kemudian ini ada juga bargaining power of buyers ataupun daya tawar atau kekuatan daya tawar dari si pembeli. Ini nanti ada pertanyaannya juga. Kemudian ancaman dari produk substitusi. Semakin banyak produk substitusi yang tersedia di pasar, maka semakin lemah posisi kita ya. Seterusnya. Kemudian bargaining power of suppliers atau kekuatan daya tawar dari si pemasok. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen lingkungan eksternal makro. Nah ini yang tadi teman-teman sampaikan terus. Pestel. Ini pestel. Apa nanti itu pestel itu akronim dari politik, ekonomi, sosial, dan ekologi atau environmental ya. Ini pestel. Jadi pestel selain akronim itu juga sebagai alat analisis untuk menentukan mana lingkungan eksternal makro yang menjadi peluang serta ancaman ataupun ancaman bagi suatu organisasi. Ya, pestel. Kalau di literatur bahasa Inggris menggunakan pestle gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya pestle gitu. Pestle sama aja, tidak. Hanya bedanya kalau yang di di Inggris legal duluan, kalau ini ekologi duluan gitu ya. Jadi memang ini digunakan untuk menentukan mana yang menjadi peluang dan mana yang menjadi ancaman. Jadi ke-6 komponen lingkungan eksternal makro ini. Ya. Contoh kasus misalkan yang lagi uji di sana adalah TikTok Shop. TikTok Shop ya. TikTok Shop. Kenapa ada TikTok Shop yang di Fortnite gitu sama UMKM gitu. Padahal kan social commerce kan sudah booming sebelum si TikTok ya, sudah banyak digunakan. Live commerce juga sudah digunakan oleh Shopee, oleh Tokopedia, oleh Lazada. Kenapa TikTok Shop yang jadi masalah? Karena sebenarnya project S-nya teman-teman kalau teman-teman sekalian, project S dari TikTok Shop itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena private label, ya, private label sebenarnya. Artinya produk-produk yang dibeli oleh konsumen di TikTok Shop itu langsung didatangkan, diimpor langsung dari dan dilabeli menggunakan label yang kayak bahasa Indonesia atau berarti kayak Indonesia, kayak Zadia contohnya. Ada yang menggunakan jilbab Zadia di sini. Jilbab Zadia itu kan sebenarnya namanya Zadia, tapi sebenarnya itu labeling dari si TikTok ya, pada produknya dari. Nah itu yang jadi ancaman UMKM. Makanya harganya itu murah banget ya, murah banget. Bagaimana UMKM bisa masuk bisnis online menggunakan social commerce kalau harganya juga semurah itu? Ya, jelas salah. Makanya itu yang harus diregulasi. Materi sudah kita pelajari hari ini. Sekarang nanti teman-teman mengerjakan tugas secara kelompok ya. Jadi ini karena jumlahnya 21 orang, maka nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, coba kerjakan tugas ini. Nah, cara pertama lakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, baik secara mikro maupun makro, pada salah satu organisasi. Kita identifikasi lingkungannya, kemudian kita lakukan analisis trio, Fortress 5 Forces, dan Pestel untuk menentukan mana yang jadi kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari lingkungan organisasi tersebut. Ya. Ini waktunya 1 minggu dari hari sekarang ya. 1 minggu. Minggu depan harus sudah dilalui enak ya. Tulis tangan atau ketik saja. Ya, tulisan saya susah bacanya nanti. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang juga saya sampaikan pada hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa lebih mengeksplor lagi ilmu yang sudah dipelajari pada hari ini. Saya Ari, untuk pertemuan hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan terkait pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.